warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya terima kasih ya sudah datang untuk melakukan sesi counseling kita yang pertama ini. Sebelumnya apa sih yang membuat kamu datang ke sini? Yang membuat saya datang ke sini itu saya merasa ketika saya berhubungan dengan orang lain, terutama pasangan saya sering merasa takut ditinggal, terus sering merasa khawatir dan juga sedih. Oke, jadi alasan kamu datang ke sini yaitu ketika kamu menjalin hubungan dengan pasangan, kamu itu merasa takut ditinggal, merasa khawatir dan merasa sedih ya seperti itu. Oke. Nah, jika diskalakan perasaan-perasaan yang kamu sebutkan tadi itu ada di skala berapa? Skala 5. Oke, ada di skala 5. Alasannya kenapa? Alasannya karena ya sangat susah, itu sangat sulit untuk percaya dengan orang lain, terutama pasangan, karena sebelumnya ada background yang kurang baik. Oke. Lalu untuk target dalam sesi counseling ini ada di skala berapa? Skala 9. Oke, skala 9. Selanjutnya, tadi kan kamu baru menyebutkan perasaannya saja ya. Nah, sekarang secara spesifiknya gimana itu kejadiannya? Untuk kejadiannya sendiri, ketika saya melihat pasangan saya bersosialisasi, terutama dengan lawan gendernya, saya sering merasa insecure, sering merasa pusing, terus karena kepikiran hal-hal yang tidak dan juga kurang bersemangat. Oke, jadi secara spesifik yang kamu rasakan ketika melihat pasangan kamu berinteraksi dengan lawan jenis ya, kamu itu sering merasa insecure ya dan kehilangan semangat seperti itu. Oke. Nah, ketika rasa takut ditinggal, khawatir dan sedih itu muncul, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi, saya sering mengurung diri dan juga menangis, dan karena itu sangat mempengaruhi mood saya hari itu. Jadi yang terjadi ketika rasa takut ditinggal, khawatir dan sedih itu muncul, kamu biasanya mengurung diri ya, di kamar atau oke. Lalu terkait dengan tujuan atau harapan kamu pada sesi ini apa? Harapannya saya bisa lebih percaya lagi terhadap orang lain, terutama pasangan saya, dan saya tidak ingin menumpuk kebencian di dalam hati saya. Oke, jadi harapannya untuk kedepannya kamu ingin lebih percaya lagi terhadap orang lain tanpa menyimpan kebencian ya. Lalu perasaan-perasaan yang kamu sebutkan tadi itu kira-kira kapan terakhir munculnya perasaan itu?
ya. Lalu tentunya itu di dalam ruangan. Lebih spesifiknya, kamu memakai baju warna apa? Baju hijau. Oke, baju hijau. Lalu Tidak pakai. tidak pakai baju. Lalu di kamar sendiri apa ada? Sendiri. Oke, sendiri. Nah, ketika kamu sedang berada di kamar sendirian, memakai baju warna hijau, perasaan takut ditinggal dalam kondisi itu muncul, yang kamu rasakan itu apa? Saya merasa cemas karena ketika saya memikirkan hal tersebut, perasaan saya jadi nggak tenang aja gitu. Oke, jadi ketika perasaan yang muncul itu membuat pikiran kamu menjadi tidak tenang, ya, seperti itu. Lalu jika perasaan itu difokuskan ada di bagian tubuh mana? Oke, letakkan tangan di sana. Perasaan ini berbentuk atau tidak? Berbentuk. Oke, berbentuk. Lalu perasaan ini berwarna atau tidak? Berwarna. Oke, berwarna. Lalu perasaan ini kecil atau besar? Besar. Oke, besar. Terus rasakan sensasi rasa itu di dalam tubuh. Sekarang bayangkan jika diri kamu masuk ke dalam lingkaran dan bawa diri kamu yang saat ini ke masa lalu. Apakah bisa? Bisa. Oke. Di masa lalu itu, apakah siang atau malam? Malam. Malam. Di dalam atau di luar malam? Di dalam. Lalu sendiri atau ada orang lain? Ada orang. Nah, kira-kira di masa lalu itu saat kamu berada di usia berapa tahun? 5 tahun. Usia 5 tahun itu ketika di masa lalu, kira-kira apa yang terjadi pada saat Pada saat itu malam-malam terdengar keributan dari kamar orang saya. Ternyata di sana mereka sedang berdebat atau berbincang untuk akhirnya mengakhiri pernikahan mereka atau yang biasa disebut cerai. Oke, jadi pada saat kamu berumur 5 tahun di malam hari, kamu mendengar perdebatan antara kedua orang tua kamu, ya? Nah, lalu di sana apa yang kamu alami? Tentunya pas umur saya 5 tahun saya masih bingung. Tapi pas bingung itu saya sebenarnya mengetahui, cuman nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, jadi yang kamu alami pada saat itu tentunya merasa bingung karena masih kecil juga mungkin, ya, dan belum tahu apa-apa.
biasa saja ya, sedikit bertanya-tanya dan juga khawatir. Jadi yang kamu rasakan saat itu ada rasa khawatir dan sedikit bertanya-tanya. Tadi kamu menyebutkan masa lalu itu kan kamu mendengar perdebatan antara kedua orang tua kamu. Sekarang saya minta untuk mendatangkan kedua orang tua kamu itu ke diri kamu yang kecil itu, yang saat usia 5 tahun itu. Sudah. Menurut diri kamu yang dewasa, ketika melihat dan atau menyaksikan kejadian di masa lalu waktu usia 5 tahun, itu baiknya gimana? Mungkin saya harus setuju jika harus berpisah kedua orang tua saya. Karena jika sudah ada perselingkuhan di dalamnya, saya tidak akan rela jika khususnya ibu saya itu tersakiti karena ada perselingkuhan. Jadi baiknya ada itu merasa setuju ya, karena jika di dalam suatu hubungan itu apalagi pernikahan, kalau namanya sudah ada kata selingkuh itu kamu tidak rela untuk ibu kamu dan sakit. Lalu ketika di posisi saat itu, bagaimana perasaan kamu? Saya saat itu tidak tahu apa-apa, jadi ya saya hanya ditenangkan oleh keluarga saya yang ini, dan di situ saya merasa baik-baik saja. Jadi pada saat itu kamu masih merasa bingung ya, dan untungnya kamu ditenangkan oleh keluarga kamu. Lalu sekarang kamu coba datangkan bagian dari diri kamu yang lebih baik. Apakah ada bagian dari diri kamu yang dewasa yang bisa mengayomi? Ada. Oke, ada. Jika diberi nama, apa siapa namanya? Sabar. Oke, sabar. Nah, kira-kira apa sih peran dan fungsi sabar dalam hidup? Sabar dia hadir untuk menenangkan diri saya sehingga saya merasa ikhlas atas apa yang terjadi kepada saya. Oke, jadi peran dan fungsi sabar di dalam diri kamu agar bisa menenangkan diri kamu ya. Oke. Lalu sekarang bagian diri kamu yang dewasa,
Silahkan bagian diri kamu yang dewasa itu menyampaikan perasaan pada diri kamu yang kecil itu, mungkin ada emosi itu emang kamu nggak tahu apa-apa, tapi domino efeknya pasti kamu sering merasa kecil di hadapan orang lain karena sering disepelekan oleh orang lain dan juga sering dibilang nggak punya bapak. Cuman di usia kamu sekarang, kamu lebih mengerti bahwa perpisahan itu lebih baik daripada harus melanjutkan hubungan pernikahan kedua orang tua kamu, tapi mak ibu kamu tidak bahagia. Jadi ya ikhlas aja sih. Oke. Tadi kamu sudah menyampaikan dari dari bagian diri kamu yang dewasa menyampaikan kepada bagian diri kamu yang kecil. Oke. Nah, tadi kan kamu masih nama si Sabar. Nah, sekarang apakah ada bagian lain yang lebih berdaya? Oke, jadi hanya si Sabar saja ya. Nah, tadi kan kamu sudah menyebutkan bagian diri dewasa yang bisa mengayomi, yaitu si Sabar. Terus untuk perasaannya ketika umur 5 tahun itu kamu masih merasa bingung. Nah, tadi kan ada si Sabar dan si bingung. Nah, sebenarnya peran dan fungsi bingung dalam hidup kamu itu apa? Lebih ke saya sulit untuk mencerna sesuatu, dan karena kebingungan itu saya tidak tahu saya kedepannya akan seperti apa. Terus juga saya tidak tahu nantinya saya kalau tidak berjalan seperti apa. Jadi peran dan fungsi si bingung dalam hidup kamu itu yaitu lebih ke dari kamu yang itu sulit untuk mencerna sesuatu yang seperti itu. Tadi kamu sudah menyebutkan dua bagian dari diri kamu, ada si Sabar dan si bingung. Nah, dari kedua bagian diri kamu itu, apakah kamu ingin menyatukan atau mendamaikan kedua perasaan itu? Sekarang izinkan perasaan-perasaan itu semuanya masuk dan bersatu ke dalam diri kamu yang sekarang. Karena baik buruknya dari perasaan itu adalah bagian dari diri kamu sendiri. Sekarang bayangkan semua perasaan itu masuk dan menyatu ke dalam diri kamu. Selanjutnya
mencoba percaya. Oke, jadi perubahan positif yang terjadi, kamu sudah lebih tenang lagi dan bisa percaya terhadap orang lain. Lalu untuk perasaan yang kamu rasakan saat ini, Senang sih. oke, senang. Selain senang, apa masih ada? Udah.